Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141, Prodi PGSD 2C, MK Pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran IPS terpadu model WebEd. Saya mulai dari pengertian model pembelajaran WebEd atau jaringan laba-laba. Pengertian terpadu model WebEd menurut Trianto 2019 adalah pelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema ini bisa digunakan dengan negosiasi antara guru dan siswa, tetapi dapat juga dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari sub-sub tema dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Model WebEd atau jaring laba-laba menurut Ade Rukmana 2006 halaman 33 bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran terpadu jaring laba-laba adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang kecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dengan mata pembelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Dengan demikian, model ini merupakan model yang mempergunakan pendekatan tematik lintas bidang studi. Untuk dapat menerapkannya, seorang guru dapat dituntut secara serius dan mendalam untuk memahami dan memilih tema utama atau pokok yang memiliki keterkaitan materi yang secara metodologis bisa dipadukan. Guru dituntut memiliki kejelian dalam memilih dan memilih tema atau pokok bahasan, yang kemudian tema atau pokok tersebut disebarkan ke dalam berbagai mata pelajaran. Karakteristik model pembelajaran WebEd atau jaring laba-laba. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pendekatan ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, memisahkan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Maksudnya, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Guru dapat meningkatkan bahan ajar dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain, bahkan meningkatkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi, guru memberikan penilaian sesuai dengan karakteristik, minat dan bakat siswa, karena pada hakikatnya setiap peserta didik mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Guru dapat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas harus menciptakan suasana dan kondisi yang menyenangkan sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Dan yang terakhir,
berikut adalah yang terakhir. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Webbed atau jaring laba-laba. 1. Kelebihan. Kelebihan dari model Webbed meliputi 1. Penyeleksian tema sesuai dengan minat dan motivasi anak untuk belajar. 2. Lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Dan kekurangan dari model Webbed atau jaring laba-laba meliputi 1. Sulit dalam menyeleksi tema. 2. Cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. 3. Dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian kepada siswa daripada pengembangan konsep. Dan yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Kita lanjut ke langkah membuat rancangan atau penerapan metode pembelajaran Webbed atau jaring laba-laba. 1. Langkah membuat rancangan model Webbed. Dengan penerapan pembelajaran terpadu model Webbed yang menggunakan pendekatan tematik di sekolah dasar, akan sangat membantu siswa karena sesuai dengan tahap pengembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model Webbed atau jaring laba-laba yaitu 1. Mempelajari kompetisi dasar, hasil belajar, dan dari indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Yang ketiga, mengidentifikasikan indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang akan dipilih. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan mingguan. Yang keenam, menyusun rencana kegiatan harian. Dan kita lanjut ke penerapan model Webbed atau jaringan laba-laba. 1. Tahap perencanaan. Langkah penerapan pembelajaran tematik adalah langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam perencanaan pembelajaran yang berorientasi dalam pembelajaran tematik. Langkah persiapan pembelajaran tematik meliputi pemetaan kompetensi dasar pada tema, tujuan pembelajaran, penentuan alat, dan media perencanaan evaluasi. Berikut ini adalah contoh merencanakan pembelajaran tematik model jaring laba-laba yang dimulai dari penjabaran kompetensi dasar beberapa mata pelajaran di kelas dalam indikator. IPA. Mengenai bagian dan kegunaannya. 1. Menyebutkan nama-nama bagian tubuh. Menceritakan kerugian bagian-bagian tubuh. Menyebutkan anggota gerak tubuh. Bahasa Indonesia. Memperkenalkan diri dengan kalimat sederhana dengan bahasa yang santun. Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung. Menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara teman sekelas. Matematika. Membilang banyak benda. Pertama, membilang atau menghitung secara urut, menyebutkan banyak benda, membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. IPS, mengidentifikasikan identitas diri, keluarga, dan kerabat. 1. Nama lengkap dan nama panggilan. 2. Menyebutkan ibu, saudara, dan wali. 3. Menyebutkan alamat tempat tinggal. 4. Menyebutkan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kewarganegaraan. Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. 1. Menyebutkan berdasarkan jenis kelamin anggota keluarga pendidikan agama Islam. Membiasakan perilaku terpuji.
membiasakan perilaku jujur, membiasakan perilaku bertanggung jawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.